Makanya kita ini belajar betulan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Makanya kita di dunia ini nggak boleh senang-senang amat, nggak boleh senang kelewat, nggak boleh bahagia sangat, nggak boleh. Setuju nggak kira-kira? Nggak boleh bahagia sangat, biasa-biasa saja. Malah begini, saya iri sama bapak-bapak ini, karena sudah membuktikan hadis ini. Dunia adalah penjaranya orang beriman. Ini sudah pembuktian. Setuju nggak? Bapak Muhammad Mulyana beserta jajaran pejabat dan pegawai lingkungan lapas kelas 2 Metro. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Yang enak santri Pak, ada kipasnya. Bapak Ibu pasti kepanasan kan? Sumu, kalau santri mah anteng aja di bawah kipas. Bapak Ibu kasihan. Luar biasa. Yang saya hormati Pak D. Haji Sutarjo, yang beliau ini punya kelebihan di perut. Jadi kalau sambutan itu tangannya itu ada tumpuan. Nah begini, ada tumpuannya. Namanya hamil tapi nggak lahir-lahir. Saya juga si hamil, adalah 6 bulan ini kali ya. Cuman nggak lahir-lahir. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ustadz Nurul Khalis Al-Hafiz. Bersyukur bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian belajar kepada beliau, karena hafalan Quran beliau sanadnya mutasil kepada ulama-ulama yang mu'tabar, bahkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sababiah beliau mengajar santri lapas kelas 2 Metro, beliau beserta seluruh anak keturunannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati hadirin segenap santri lapas kelas 2 Metro, dan khususnya selamat kepada para khotimin yang sudah menghafal juz amma. Saya dengar dari segi hafalan dan kualitas bacaan, beliau-beliau yang diwisuda tadi sudah pantas jadi imam Masjid Agung Metro. Sudah pantas. Jangan dikira imam-imam Masjid Agung itu hafal Quran. Banyak juga yang belepotan. Jadi jenengan Pak sudah pantas jadi imam. Walaupun tadi saya lihat ada yang tatoan. Wah, imamnya keren nanti ya. Subhanallah, keren. Enggak apa-apa. Walaupun keluar dari buntut ayam, yang penting telur ambil. Tapi walaupun keluar dari buntut sahrinong, tapi kuning-kuning, jangan tertipu. Ya alhamdulillah, jebolan pesantren lapas kelas 2A Metro, bahkan tadi ada yang sudah di juz yang ketiga. Subhanallah. Ini wajar jadi imam, pantas nanti pulang jadi imam di masjidnya masing-masing. Cuman belum bisa jadi imam Masjidil Haram. Itu mah ketinggian, syaratnya kurang. Yang jelas kurang mancung lah, yang jelas. Kita mah hidung Indonesia, hidung proporsional.
Tapi bisa saja Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau juga imam Masjidil Haram, asli orang Banten, asli orang Indonesia. Syekh Minangkabawi juga sedemikian rupa, imam Masjidil Haram. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi, sekaligus juga masuk ke dalam momentum Hari Dharma Karya Deka Kemenkumham. Apa artinya itu? Nanti saya searching di Google aja lah. Nanti belum sempat searching di Google artinya apa. Pokoknya begitu, pokoknya hari hebatnya Kemenkumham. Nah, kita ini memperingati Maulid karena kita ini cinta kepada Nabi. Kita memperingati Maulid dikarenakan kita bergembira dengan lahirnya Nabi. Dulu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, paman Nabi, bermimpi. Sampai mimpi ini dikemukakan oleh Imam Bukhari dan dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang lainnya. Bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab ini juga paman Nabi yang waktu itu sudah mati alias dikubur. Abu Lahab ini dedengkotnya kafir Quraisy, dedengkotnya orang musyrik. Dalam mimpi ketemu dengan Abbas, kata Abbas, Lahab, gimana kabarnya? Kata Abu Lahab, gua disiksa. Cuman tumben, kata Abu Lahab, tetangga-tetangga saya non-stop siang malam disiksa di kubur. Cuman kalau saya hari Senin libur, enak juga ya. Orang sekolah libur Ahad, ini dikubur disiksanya libur Senin. Nah, paman Nabi tanya, emang apa sebabnya Senin libur? Kata Abu Lahab, waktu ponakan kita Muhammad lahir, aku gembira. Dikasih bener kipas saya ya. Padahal saya tadi buat menghibur ibu-ibu yang kepanasan, karena ibu-ibu nggak ada, pan pakai kerudung itu sumuk sangat ya. Jadi balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, waktu keponakan kita Muhammad lahir, kan belum tahu si Lahab ini kalau bakal jadi nabi, si ponakan. Waktu ponakan kita lahir, saking gembiranya, saking senangnya Abu Lahab, ia memerdekakan seorang budak. Gara-gara sedekah memerdekakan seorang budak, maka Allah bebaskan siksa kubur setiap hari Senin. Subhanallah. Jelas kafirnya, jelas musyriknya. Nah, kita ini bukan Abu Lahab, kita ini bukan Abu Jahal, kita ini umat Nabi. Senang kita, gembira kita dengan kelahiran Nabi. Mudah-mudahan jadi sebab selamanya kita tidak akan disiksa di dalam kubur. Allahumma amin. Selamanya tidak akan disiksa dalam neraka. Allahumma amin. Dan kita semua dimasukkan ke dalam surga kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Lagi pula Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Jadi kalau kita cinta terhadap Nabi, maka di surga, di akhirat nanti kita akan bersama Nabi. Nih kalau boleh milih nih, di akhirat nanti mau bersama Nabi atau sama almarhumah Jupe? Dua-duanya. Keren juga ya. Saya baru kali ini dapat jawaban dua-duanya. Rata-rata orang pengennya bersama Nabi aja gitu. Ini baru keren, baru ketemu di sini saya. Pengen dapat dua-duanya. Artinya kalau di akhirat bersama Nabi tergaransi pasti masuk surga. Tapi kalau di akhiratnya bersama Jupe, wallahu a'lam. Ya, kalau Jupe masuk surga beruntung kita. Tapi kalau Jupe masuk neraka,
Yang repot kita kalau jupe mah enak. Begitu dikejar api neraka nyanyi dia. Is okay wae aku rapopo. Padahal udah gosong ya dalam neraka. Ya walaupun kita doakan karena almarhumah Jupe itu sakit sampai wafat juga sakit, mudah-mudahan waktu mati tanpa dosa sama sekali. Karena sakit itu menghapus dosa. Termasuk nyantri di sini nih dihapuskan dosa-dosa. Amin. Habis dosanya. Makanya Jupe itu kemungkinan besar mati tanpa dosa. Jangankan yang kanker kayak Jupe, wong pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita ini tiap sebulan sekali pening pala lah. Tinggal antem aja sama bodrek ya. Sebulan sakit pala, bulan depan sakit pala, dihapuskan dosa-dosanya. Karena itu kafarat kan sebetulnya. Itulah enaknya orang mukmin itu. Dia dapat nikmat, dia bersyukur, pahalanya berlipat ganda. Dia kena musibah, dikasih sakitkah dia, termasuk mondok di sini jadi kafarat, penghapus dosa-dosa. Inilah enaknya orang mukmin tersebut. Kebaikan dilipat gandakan, bahkan dijadikan kafarat, ujian pun dijadikan kafarat, penghapus dosa-dosa. Makanya bapak-bapak jangan kaget nanti kalau di surga ketemu Jupe. Lu Jupe ya? Ya iyalah. Kamu kan mantannya Gaston Castanyo. Ya iya. Enggak ngapa bisa mampir ke surga, masuk surga? Ya bisa lah kata Jupe. Surga kan bukan punya saya, punya Allah. Enggak, gimana ceritanya? Ya waktu saya sakit parah berobat sampai ke luar negeri, habis duit, rambut habis, botak pala, pulang karena nggak ada apa-apa lagi. Apa datang malaikat, Jupe, kata malaikat. Apa kata Jupe? Kalau lu mati sekarang nih, dosamu lagi habis, mati tanpa dosa. Tapi kalau kamu minta panjang umur, kamu ketemu Gaston Castanyo lagi. Nggak ngejamin masa depan kamu, kata Jupe. Ya sudahlah, matiin aja sekarang. Maka kemudian Jupe masuk surga. Nanti Jupe ketemu Padi Sutarjo lah. Subhanallah, di surga maksudnya Padi, di surga gitu. Allahu Akbar. Baik, hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara yang sangat saya hormati. Kita punya sejarah hidup. Ini namanya sejarah. Bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita hindari. Imam Asy-Syafi'i pernah dipenjara karena dituduh Syiah. Jadi wajar kalau ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah sering dituduh Syiah. Karena imam kita juga dituduh Syiah. Wajar kalau kiai-kiai NU sering dituduh Syiah. Karena memang itulah kerjaan para pendengki, para pembenci ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mereka tidak bisa menandingi ilmunya, mereka tidak bisa membantah hujahnya, maka mereka jelek-jelekkan Syiah. Dulu Imam Syafi'i juga pernah dituduh Syiah, lalu dipenjarakan. Yang memenjarakannya Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifahnya orang baik itu. Imam Syafi'i luar biasa baiknya, tapi itulah yang disebut dengan fitnah. Tapi Imam Syafi'i apa kecewa? Tidak. Apa kata beliau? Saya mampir ke penjara sudah merupakan takdir bagian dari hidup saya. Harus begitu kita. Makanya kita ini belajar betulan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Makanya kita di dunia ini nggak boleh senang-senang amat, nggak boleh senang kelewat, nggak boleh bahagia sangat, nggak boleh. Setuju nggak kira-kira? Nggak boleh bahagia sangat, biasa-biasa saja. Malah begini, saya iri sama bapak-bapak ini, karena sudah membuktikan hadis ini
Dunia adalah penjaranya orang beriman. Ini sudah pembuktian. Setuju gak? Saya gini Pak di Sutarjo, Mbien saya itu paling takut lah ceramah ke penjara tuh. Saya pertama kali diundang ke lapas narkotika Waihui. Waduh, pas saya lagi ceramah itu ada yang beler, ada yang ngences gitu. Saya jadi bingung, nyambung nggak ya diceramahin itu. Saya paling takut dulu karena takut ditimpukin. Ternyata setelah saya ceramah, paling enak itu ceramah dengan santri di lapas. Karena apapun yang kita sampaikan masuk. Mengapa demikian? Manusia itu akan mulia, kata ulama, saat dia merasa banyak dosa. Dan manusia akan menjadi hina saat dia merasa paling suci. Betapa banyak orang yang bebas di luar sana, dia takabur, merasa hebat sendiri, merasa jago sendiri, merasa benar sendiri, dia akan jatuh kepada kehinaan. Makanya sebetulnya menceramahi orang yang merasa berdosa itu enak sekali. Bahkan kita mendengar pun langsung ke hati, dikarenakan kita merasa kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap rahmat dan ampunannya. Cuman paling gak enak nyeramahin 3 golongan manusia. Kata kiai saya, jangan menceramahi 3 golongan manusia. Nggak masuk nggak. 1, pejabat yang lagi zolim, jangan diceramahi, tersinggung. Jangan lihat Pak De Sutarjo ya. Jangan lihat Pak De Sutarjo. Tersinggung, bener, tersinggung. Bukan yang ceramah kena marah, ajudannya kena marah. Lo pesen ya sama Pak Ustadz buat nyinggung gua, kata dia. Susah diceramahin. Yang kedua yang nggak bisa diceramahin itu orang kaya yang takabur. Nggak bisa. Saya pernah ceramah kumpulan orang-orang kaya, ngajinya di hotel. Selama saya ceramah nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Kok bisa? Saya ceramah di depan, mereka kan mejanya bundar-bundar tuh. Ngobrol masing-masing. Itu paling gak enak itu. Begitu saya ngelucu, nggak ada yang ketawa. Nggak ada. Pokoknya bulu kuduk saya langsung merinding, gering, malu. Ngelihat jam berapa ini. Perasaan lama betul waktunya. Nggak enak kan ngomong gak didengar orang. Mending ceramah di radio, los terserah orang mau dengar apa enggak. Yang penting ngoceh aja pokoknya. Oh bener kata kiai saya, ternyata ceramah sama orang kaya yang lagi takabur nggak bisa. Kecuali orang kayanya ditangkap KPK. Baru tuh ceramah Pak Kiai masuk semua. Baru. Orang kaya kalau lagi takabur nggak bisa diceramah, nggak masuk. Kemudian yang ketiga yang nggak bisa diceramahi itu orang gila. Nggak bisa. Orang gila jangan diceramahi. Saya pernah diundang ke rumah sakit jiwa. Males lah kata saya. Orang gila mah bukan diceramahi, gak dirukyah. Ngapain diceramahin? Karena begini, nyeramahin orang gila, kita tambah gila nantinya. Pan ada kejadian hari raya kurban Idul Adha, wayahnya motong kurban, bawa kambing ke tempat penjagalan. Ada si bapak bawa kambing ke tempat penjagalan. Lagi di jalan papasan sama orang gila lagi garuk-garuk pala. Kata orang gila ini ngomentarin yang bawa kambing. Kata orang gila ini hari gini jalan-jalan bawa monyet. Berhenti si bapak, monyet. Oi, ini kambing, bukan monyet. Kata yang gila, siapa yang ngomong sama elu? Gua kan ngomong sama kambing. Allah, subhanallah. Makanya nyeramain orang sedeng, kita jadi sedeng. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak rahimakumullah, al jannatu sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Dan di sini kita sudah membuktikan dan kita belajar.
Jadikan ini pelajaran berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan setelah dari sini kita bisa menciptakan surga untuk diri kita dan keluarga kita serta masyarakat kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya kita ini memperingati Maulid Nabi kita. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir dalam keadaan tengkurap. Ya kalau tengadah kesel ketuban. Tengkurap, tapi bukan cuman tengkurap. Beliau meletakkan tangannya di lantai kemudian bersujud. Nabi itu lahir dalam keadaan bersujud dan sudah disunat. Jadi enggak usah nanya waktu Nabi khitanan siapa mantrinya. Ya enggak ada lah, wong sudah lahir tersunat kok. Kemudian di usia 5 tahun beliau disibghah, dicuci hatinya, dibuang energi setannya, energi negatifnya. Persiapan nanti ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Artinya Nabi kekasih Allah, manusia paling suci, manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala saja butuh persiapan untuk jadi Nabi. Apalagi anak-anak kita pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang bertakwa, butuh persiapan sejak kecil. Kalau Nabi 5 tahun disibghah, maka anak kita umur 5 tahun dikhitan. Makanya khitan jangan ketuaan. Saya khitan umur 11 tahun. Yang masalah bukan sakitnya, malunya. Karena banyak betul yang nonton. Makanya bapak-bapak, khitan itu jangan nunggu gede anaknya. Umur 5 tahun ya dikhitan, itu sunnahnya. Hati Nabi disibghah. Mengapa demikian? Karena umur 0 sampai 7 tahun adalah usia kesucian. Ajarkan yang baik-baik buat anak-anak kita. Ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Kalau kata orang Jawa apa? Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Berikan pendidikan yang terbaik. Karena kita ini dihadapkan dengan suatu situasi zaman, tantangan bangsa Indonesia ini banyak orang pintar tapi tidak benar. Masih mending orang goblok enggak benar. Kalau orang goblok enggak benar, paling nyuri kotak amal masjid. Itu orang goblok enggak benar. Kalau orang goblok enggak benar, berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Itu mafsadatnya kecil, paling sendal orang yang hilang, paling kotak amal yang hilang. Tapi kalau orang pintar enggak benar, hancur negara kita ini. Kerjaan orang pintar enggak benar. Indonesia ini anggaran APBN buat pendidikan saja 400 triliun. Itu nolnya berapa? Enggak tahu. Ngetik di kalkulator, error kalkulator. Saking banyak nolnya, 14 nolnya. Jadi 400 triliun itu kalau benar buat pendidikan, saya yakin maka pendidikan gratis mulai dari PAUD sampai sarjana S1. Kalau benar buat pendidikan itu, gaji guru paling kecil yang honor 5 juta sebulan, yang PNS 10 juta sebulan, guru ngaji 15 juta sebulan. Nunggu saya jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, Pak Sutarjo tak jadiin menteri. Menkumham ya Pak ya. Allahu Akbar. Siapa yang memilih saya kira-kira? Kita ini sedang dihadapkan dengan zaman banyak orang pintar tapi tidak benar. Anak zaman sekarang kalau cuma ukuran pintar, lebih pintar dari orang tuanya. Anak zaman sekarang kalau cuma ukuran pintar, lebih pintar dari gurunya. Zaman saya kecil, suruh maju ke depan ngompol di celana. Zaman sekarang murid ngajarin guru. Kalau kata Gus Ipul itu hebat. Jadi menteri, habis jadi menteri turun pangkat jadi wakil gubernur. Habis jadi wakil gubernur turun pangkat, sekarang jadi wali kota. Kok bisa turun pangkat? Hebat. Itu orang NU itu bisa turun pangkat, nggak apa-apa. Jadi Gus Ipul cerita di situ Bondo ada kejadian guru SMA praktek. Disiapkan 1 gelas isinya air tawar, 1 gelas isinya alkohol. Disiapkan cacing semangkok.
Murid-murid protes, maaf bu guru, praktek jangan dilanjutkan. Lu ngapa kata gurunya? Kalian jijik sama cacingnya. Bukan jijik sama cacing bu guru. Kami murid-murid ini sudah ngerti semua. Kaget kan bu guru? Hebat murid zaman sekarang. Belum diajarkan sudah ngerti duluan. Orang mah belajar dulu baru pinter. Ini mah pinter dulu belum diajarkan. Kan hebat namanya murid lebih pintar dari gurunya. Oke kata bu guru, coba kalian yang praktekkan. Ibu yang nonton. Hanya guru yang jadi murid. Murid jadi ngajar. Murid-murid praktekkan yang cowok 3 orang. Segumpulan cacing diparoh. Separuh masukin gelas yang isinya air tawar. Separuh masukin gelas yang isinya alkohol. Didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, murid berkata, Bu guru, hasil eksperimen menunjukkan cacing yang masuk air tawar masih hidup. Cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka bu guru kata mereka, kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Allahu Akbar. Murid. Pinter ya. Berani ya berani. Tapi kok salah gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kok masuk akal ya. Cacing masuk air tawar hidup dia. Cacing masuk alkohol mati. Pantesan anak muda zaman sekarang demen mabok. Ngapang bang mabok biar nggak cacingan kata dia. Ternyata sudah rajin mabok, cacingnya nggak mati-mati. Akhirnya miras dioplos, begitu diminum bukan cuma cacing yang mati, orangnya mampus juga akhirnya. Makanya kita ini snapshot lah, potret singkat atau semacam anekdot yang menggambarkan kita sedang dihadapkan dengan situasi, dengan kondisi banyak orang pintar sekaligus tidak benar. Makanya kata Gus Dur, beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Kita akrab manggilnya Gus Dur. Bangsa di dunia ini kata Gus Dur ada 4 golongan. 1, ada bangsa yang sedikit bicara dan sedikit bekerja. Ini Nigeria, Somalia, negara miskin sering kelaparan. Pantesan ngomongnya dikit, lapar. Ya kalau lapar ngomong banyak lemes. Jadi orang Somalia itu perompak paling banyak. Nggak ada yang bisa mengalahkan perompak Somalia kecuali Kopassus dan Kopaska Indonesia. Keren kan? Nggak ada yang bisa mengalahkannya. Negara miskin, sedikit bicara, sedikit bekerja. Yang kedua, ada bangsa yang sedikit bicara, banyak bekerja. Ini Jepang, Korea. Negaranya seupet kecil sekali, tapi dikit bicara, banyak bekerja. Makanya negaranya maju. Silakan Pak. Negaranya maju. Walaupun negaranya kecil, tapi mereka maju. Yang ketiga, ada bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja. Ini Cina, Amerika. Ngomongnya banyak, cangkemnya banyak, kerjanya juga banyak. Makanya di Cina bikin flyover, jembatan layang, itu semalam selesai. Di Indonesia bikin flyover setahun selesai. Jadilah, tapi masih ada. Yang nomor 4, ada bangsa yang banyak bicara tapi sedikit sekali bekerja. Ini bangsa mana? Bukan Indonesia. Salah. Ini kata Gus Dur. Kita jangan melanggar Gus Dur. Kata Gus Dur, bangsa yang banyak bicara kakean cangkem tapi kerjaannya sedikit itu India. Makanya orang India itu kalau film paling lama 3 jam 4 jam gak kelar-kelar. Mana loadingnya pelan sekali. Makanya orang kalau hobi sangat nonton film India kelihatan loadingnya pelan. Weng. Kerjaannya lambat betul. Makanya ibu-ibu jangan nonton film India lah. Kalau nonton film aksi sat cepat mikirnya. Orang India itu juga kalau heran kan, kalau ngomong iya geleng-geleng. Coba perhatiin India ngomong. Kalau iya geleng-geleng. Tapi kalau ngomong enggak nganggu. Kebalik. Semua dinyanyiin lagi. Seneng nyanyi, susah nyanyi, nikah nyanyi, cerai nyanyi,
tidur nyanyi, ngising nyanyi, tumpah iwae, lumahi wae, bojone dhewe. Jangan bojo orang lah. Saya kasih tahu kali panjenengan, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ini kan bacok orang, jangan macam-macam. Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk yang nomor berapa? 1, 2, 3 atau 4? Kata Gus Dur, khusus Indonesia masuk yang nomor 5. Apa Gus? Apa yang dikerjakan, apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Iya juga ya. Makanya nomor 1 kalau pengen meneladani Nabi, integritas. Ini revolusi mental yang dicanangkan Pak Presiden Jokowi. Integritas, kejujuran, siddiq. Itu sifat wajib bagi Nabi. Apa gelar bangsa jahiliyahnya? Al-Amin, Muhammad yang terpercaya. Orang Arab jahiliyah itu Pak, manggil Nabi bukan lagi Muhammad, manggilnya sudah Al-Amin. Saking terpercayanya. Subhanallah, itu luar biasa. Kita meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, umur 6 tahun beliau ditinggal ibunda, wafat, meninggal dunia. Yatim piatu. Makanya gak usah khawatir, jenengan mondok di sini, gak usah khawatir tentang rezeki anak di rumah. Percayalah, ada rezeki dari Allah Ta'ala. Gak usah mikir yang macam-macam. Yang penting istiqomah di sini kita, menghafal Al-Quran, memperbaiki bacaan. Mudah-mudahan pulang ke rumah kita bisa menjadi ayah yang dibanggakan. Kemudian yang berikutnya, usia 8 tahun, Nabi ditinggal kakeknya Abdul Muthalib, wafat, meninggal dunia. Kemana-mana ikut pamannya. Makanya ini yang perlu kita sadari, orang Arab taunya orang tua Nabi itu Abu Thalib, bukan Abdullah. Karena sejak beliau di kandungan sang ayah sudah wafat, meninggal dunia. Orang gak tahu ayahnya siapa. Yang orang tahu Abu Thalib lah bapaknya. Makanya ketika sudah diangkat menjadi Rasul, ada orang Baduy Arab pegunungan masuk Islam. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, bapakku sudah mati. Bapakku belum Islam. Di mana bapakku? Kata Nabi, finnar, bapakmu di neraka. Ngambek si Baduy. Keluar dia, ngambek, kesel diomongin bapaknya masuk neraka. Begitu mau keluar pintu, Nabi panggil, jangan ngambek dulu, kata Nabi. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku kalih bapak panjenengan sama masuk neraka semua. Kalau begitu sama dong Nabi, kata dia. Podoe sami mawon, baru senyum dia. Maka orang-orang Wahaboy, tahu Wahaboy enggak sih? Orang-orang Wahaboy nuduh orang tua Nabi masuk neraka. Nah inilah belajarnya kurang jauh sih. Ilmunya enggak bersana. Kalau kita tanya, lu belajar di mana? Internet. Ketika lah mati, ditanya malaikat, guru kamu siapa? Kiai Haji Google, Ustadz YouTube, LCMA misalnya. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi orang tua Nabi itu yang masuk surga, yang dia maksudkan hadis itu ya Abu Thalib, bukan Abdullah, bukan Abdul Muthalib, bukan Aisyah radhiyallahu anhum, bukan mereka. Tapi Abu Thalib yang belum taslim sampai wafat, meninggal dunia. Selanjutnya di usia selawet tahun 25 tahun Nabi kita menikah. Nah ini keren. Bujang, ada bujang nggak di sini? Banyak, waduh, kasihan deh lu. Ya bujang semua lah di sini ya, bujang semua malahan. Nabi itu bujang usia selawet tahun, nikah sama janda umur 40 tahun. Makanya alumni pesantren Lapas kelas 2 Metro ingat pesenin. Keluar dari sini cari janda umur 40 tahun. Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Janda umur 40. Ini keren. Orang Arab jahiliyah nggak mau menikahi janda kecuali untuk istri yang ke-17. Nabi kita itu belum diangkat menjadi Rasul. Muhammad bujang melihat alangkah hinanya bangsa Arab jahiliyah ini.
Mereka merendahkan kaum wanita, maka beliau menjadi pionir. Beliau tidak menikahi gadis tapi menikahi janda. Orang tua sekarang anak bujang ganteng, sekolah tinggi-tinggi, pulang ke rumah minta nikah sama janda. Bapaknya ngasa golo, nggak pulang upah sunatan kata bapaknya. Nabi menikahi janda 40 tahun, dibawa ke depan Ka'bah, megang Hajar Aswad. Beliau bersumpah, wallahi, 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 demi Allah, kata Nabi, saya bersumpah Khadijah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Subhanallah. Makanya menurut sunnah Nabi, Pak, bapak-bapak boleh poligami. Bahkan Pak Mulyana boleh kawin lagi. Boleh, itu sunnah Nabi. Tapi tunggu bini pertama mati dulu. Nah itulah masalahnya Ustaz. Bini gua nggak mati-mati, racun aja Pak. Paling pasalnya pembunuhan berencana. Rasain aja. Itu Nabi, orang yang sangat memuliakan istrinya, memuliakan Khadijah. Makanya kata beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan manusia terpilih di antara kalian, laki-laki yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya sendiri. Insya Allah. Baik, kita lanjut. Usia 40 tahun beliau resmi diangkat menjadi Rasul. Perlu saya ingatkan kepada hadirin sekalian, dakwah Nabi itu dakwah yang santun. Dakwah Nabi itu dakwah yang merangkul, bukan yang memukul, bukan yang radikal. Saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, ngapa sih jadi orang Islam sangar banget? Jangan sangar-sangar Pak. Ngakunya hijrah, tiba-tiba celananya cingkrang. Maaf yang cingkrang, celana cingkrang, jidatnya nganti kapalan, tapi matanya mendelik, sangar. Bingung, ini Israel apa bukan ya kira-kira? Bingung. Islam tuh jangan yang sangar, geh. Dakwah Nabi nggak kayak gitu. Pasti ada yang salah itu kalau kita bawa Islamnya sangar-sangar. Pasti ada yang salah itu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Dikarenakan rahmat Allah Muhammad, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka semua. Tutur katamu enak didengar, sentuhanmu menyentuh hati dan kesadaran mereka. Walau kunta faddan ghalizul qalbi, seandainya engkau kasar, marah-marah, maki-maki, hatimu keras, lang faddu min haulik, niscaya mereka pasti akan kabur dari sekelilingmu. Itu dakwah Nabi, dakwah yang kasih sayang. Tadi kan di awal saya sudah sampaikan ya Pak, manusia itu ketika dia ada di titik terendah, merasa banyak dosa, disitulah dia akan menjadi orang yang mulia. Sebaliknya manusia ketika dia merasa ada di titik tertinggi, merasa hebat dan paling suci, disitulah dia akan menjadi manusia yang paling hina di hadapan Allah Ta'ala. Makanya di Quran disebutkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah merasa suci dengan diri kalian sendiri. Dialah Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Ini saya mau agak serius sedikit di poin ini. Mohon maaf betul ya. Karena begini. Jadi orang Islam itu jangan sok suci. Setuju gak kira-kira? Jangan. Kalau kita sok suci kopar kafir. Ujung-ujungnya ngebom. Orang ngebom jadi teroris itu bukan mati syahid, mati sangit. Tahu mati sangit? Gosong di sana. Di dunia gosong, di akhirat tambah gosong juga. Nggak boleh yang kayak gitu. Nggak boleh merasa paling beriman sendiri. Nggak boleh merasa paling baik sendiri. Karena ngapa? Itulah yang akan jadi calon penghuni neraka.
Yuk kita baca hadisnya. Nabi bersabda, yakhruju qaumun yaqra'unal Qur'an, akan keluar sekelompok orang. Bahkan di hadis yang lain sayakhruju pakai sin ditolak, pasti akan keluar sekelompok orang. Ini bukan ramalan, sesuatu yang benar akan terjadi. Sinyalemen dari Nabi, pasti akan keluar sekelompok orang. Di mana sekelompok orang ini kata Nabi, mereka membaca Al-Quran, bahkan mereka bikin rumah-rumah tahfiz, bahkan mereka bikin pondok-pondok tahfiz, mereka membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai', bacaan Al-Quran mereka, bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Makanya benar kalau kata Gus Nur Kholis Al-Hafiz tadi, belajar yang benar harus sanad yang mutasil. Tidak boleh sembarang-sembarang rumah tahfiz. Karena Densus 88 sudah mengungkapkan, Yayasan Abdurrahman bin Auf di Lampung menggalang dana terorisme melalui rumah-rumah tahfiz. Tuh kan. Pokoknya bapak-bapak yang berenam tadi, alumni pondok pesantren Miftahul Jannah plus lapas kelas 2 Metro, pulang ke rumah nanti buka rumah tahfiz. Insya Allah. Yang ngebimbing nanti Pak Yai Nur Kholis. Ya ambil yang sudah diijazahkan saja, juz amma jadilah, kan keren. Daripada bapaknya kulhu nggak lurus. Mending anak-anak kan hafal juz amma, keren banget. Saya tadi luar biasa terharunya jenengan tadi baca, subhanallah. Pokoknya ngimam di Masjid Taqwa Metro udah pas pokoknya. Luar biasa itu. Balik lagi bahwasanya akan keluar sekelompok orang di mana mereka paseh-paseh membaca Al-Qur'annya, tapi mereka belajar Quran tanpa bersanad. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai', bacaan Al-Qur'anmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai', salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Coba lihat teroris itu, salatnya lebih rajin dari kita. Wala salatukum ila salatihim bisai', puasa kalian tidak apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Enggak ada apa-apanya bacaan Quran kita, enggak ada apa-apanya salat kita, enggak ada apa-apanya dengan puasa kita. Dengan puasa mereka kita tertipu dengan solehnya mereka. Tapi apa kata Nabi? Annahum kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Kasar banget nih hadis. Sahih Bukhari Muslim ini muttafaqun alaih. Saya aja bacanya agak malas, kasar hadisnya. Coba diterjemahkan kiri-kiri neraka. Kan agak lembut ya Pak. Segawan neraka. Kan ada lembutan. Loh mengapa mereka ini hafal Quran? Abdurrahman bin Muljam yang bunuh Imam Ali itu hafal Quran 30 juz. Karena tadi ngapalin nggak punya sanad, nggak hormat sama Nabi, durhaka. Kan sanadnya putus. Makanya santri kalau durhaka sama kiai nggak barokah ilmunya, ada aja masalahnya. Makanya sama guru, sama Pak Yai Nur Kholis, nggak bisa hilang. Sampai alumni dari sini nanti Pak, jangan pernah lupakan sholat. Karena itu ilmu. Yang mahal ilmu itu bukan apalannya loh Pak, sanatnya yang mahal itu. Ya kalau cuma ngapal, jangan ngapal aja di rumah. Bisa kok, hafal Quran, percayalah sama saya. Hafalin terus hafal. Oh lagu Trio Macan aja hafal kok. Iya kan? Itu mah nggak perlu sanat, nonton di YouTube hafal. Ini yang mahal tuh bukan ilmunya, sanatnya itu yang mahal. Mereka membaca Quran, sholatnya bagus-bagus, tapi mengapa mereka dikatakan anjing-anjing neraka? Dikarenakan mereka merasa paling beriman sendiri, mudah mengkafirkan orang. Baik, saya mau simpulkan tentang perkara ini. Bukan sholatnya yang salah, bukan puasanya yang salah, bukan bacaan Qur'annya yang salah, bukan jidatnya yang salah, bukan bajunya yang salah, bukan janggutnya yang salah. Yang salah keyakinannya, karena dia merasa paling beriman sendiri dan gampang mengkafirkan orang lain. Baik, di bagian akhir ini jadi nggak nyaman sayanya, nggak apa-apa ya, pengalaman kan. Lanjut, subhanallah. Baik, satu lagi yang perlu saya sampaikan. Baik, di bagian akhir kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya
Falamma jaa yaumul isnin min sahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu lahirnya hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Jadi mati di hari beliau dilahirkan. Kemudian yang berikutnya, ketika menjelang ajalnya, Nabi bertanya kepada Israel, "Aina Jibril?" Mana malaikat Jibril? Kata Jibril, "Saya di sini Muhammad, akhbirni ma li indallahi minal kiramah." Kabarkan kepadaku Jibril, kemuliaan apa yang Allah janjikan untukku pada hari kiamat nanti kalau aku mati hari ini. Kata Jibril, "Muhammad, semua pintu-pintu langit sudah dibukakan untukmu. Semua pintu-pintu surga juga dibukakan untukmu. Malaikat sudah berbaris dengan teratur. Yang taziruna fis sabaili ruhika, menantikan datangnya ruhmu di langit sana." Alhamdulillah, kata Nabi. Satu lagi Jibril, "Wa kaifa takunu ummati?" Bagaimana nasib umatku? Allah sudah berfirman, "Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhuluha ummatuka." Sesungguhnya aku mengharamkan surga untuk semua umat, sehingganya umatmu yang masuk surga terlebih dahulu. Makanya percayalah Bapak Ibu, yang namanya orang Islam ini bakal masuk surga semua, tanpa terkecuali. Bakal masuk surga semua. Sepertiganya, nambah dikit ya, sepertiganya masuk surga tanpa hisab. Sepertiga sisanya ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum fayughfar lahum. Nanti bisa dibaca di Barzanji ya. Sepertiganya datang dengan dosa-dosa mereka, dengan kesalahan mereka, lalu diampuni semua dosa-dosa mereka. Jadi 2/3 umat Islam, percayalah, enggak masuk neraka, masuk surga. Sepertiga sisanya mampir. Golongan yang terakhir kali nanti mampir, Allah nanya malaikat, "Malaikat," kata Allah, "masih ada nggak umat Muhammad dalam neraka itu?" "Habis," kata malaikat. Kata Allah, "Cariin dulu." Maka sama malaikat dicari pakai beko itu, nah, eskapator neraka. Dikerok-kerok, ternyata masih banyak di dasar neraka. "Masih ada ya Allah." Kata Allah, "Mereka punya sholat?" "Enggak punya." "Mereka punya puasa?" "Enggak ada." "Mereka bayar zakat?" "Pelit." "Mereka pernah maulid?" "Enggak pernah maulid." "Mereka pernah baca Quran?" "Enggak pernah." "Lalu mereka punya apa?" "Wajadna a'malahum minad dunubi ka'amthalil jibal." Kami jumpai mereka itu penuh dengan dosa-dosa yang melambung tinggi bagaikan gunung-gunung. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kecuali mereka pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Belum pernah batal karena musyrik dan murtad. Kalau begitu kata Allah, masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Subhanallah. Makanya berbahagialah jadi orang Islam. Yang namanya orang Islam bakal masuk surga semua. Allahumma amin. Sudah mau zuhur. Tadi buat 2 santri tadi yang marah nggak apa-apa ya. Jangan terpicu buat santri yang marah tadi. Nanti dialog saja. Nggak sama saya, sama Ustadz mana ngobrol. Kita ini harus banyak ngobrol, harus banyak silaturahim, harus banyak belajar. Mengapa kita jadi kaku? Karena kurangnya silaturahim, kurangnya kita belajar. Di dunia ini tidak ada musuh kecuali diri kita sendiri. Betul apa betul? Tidak ada lawan kecuali hawa nafsu kita sendiri. Orang lain bukan lawan, siapapun bukan musuh. Maka kalau kita bisa begitu, hidayah Allah akan diberikan kepada kita semua. Allahumma amin. Baik.